Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana. Saya Vinka Kumala Aurelia. Dan saya Adinda Putri Marcella. Di sini kita akan mempresentasikan terkait dengan materi budaya risiko. Untuk yang pertama, menurut The Institute of Risk Management pada tahun 2012, mendefinisikan risk culture atau budaya risiko sebagai sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Budaya risiko merupakan cerminan dari budaya organisasi yang dipengaruhi oleh perilaku dari anggota organisasi. Budaya risiko juga merupakan perilaku semua personil yang berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi itu akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil. Budaya risiko penting karena implementasi sistem manajemen risiko meliputi tugas dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi mengenai kepatuhan budaya risiko. Kesalahan dalam operasional dalam menyebabkan masalah besar dan kesalahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor budaya risiko. Contohnya itu pada sektor bank. Bank yang beroperasi dalam industri perbankan secara bersama harus mematuhi berbagai aturan yang ada dan semua pihak saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, tujuan ini hanya dimungkinkan apabila semua pihak secara bersama mengembangkan dan mematuhi budaya risiko. Maka dari itu, untuk membangun budaya risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal audit. Selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk menciptakan budaya risiko. Yang pertama itu komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama atau tone at the top. Jadi, pemimpin menjadi pendorong utama untuk memulai budaya risiko. Manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan untuk mengimplementasi manajemen risiko. Langkah kedua, itu berikan edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Menyampaikan pemahaman kepada para stakeholders mengenai potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Penyampaian ini bisa dilakukan dengan workshop dan training manajemen risiko untuk manajemen berbagai level dan stakeholder lainnya. Baik, untuk langkah selanjutnya ada yang ketiga, yaitu lakukan kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Lalu yang keempat, menjadi kultur jika dilakukan terus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Agar adanya budaya risiko, maka harus adanya komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Dan yang kelima, harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan untuk diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan agar jelas dan tidak terjadi kebingungan. Selanjutnya, ada ciri-ciri adanya budaya risiko dalam perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan proaktif dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang ada pada lingkup area kerjanya. Yang kedua, setiap pegawai memikirkan dan berusaha mengantisipasi konsekuensi risiko-risiko yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, selalu mengkomunikasikan ke seluruh bagian perusahaan yang terkait atas berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah komitmen dan keteladanan pemimpin. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.